Kerja, sekolah, apa? Naon? Nggak ada, nggak ada, nggak ada orang nggak usah maksa-maksa itu teh bukannya akhir bulan ya teh, akhir bulan itu. Hmm. Ya,
Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi alhamdulillah wabarakatuh. bertemu lagi setelah kita terpisah kurang lebih 24 jam ya Bapak Ibu ya. Baik, hari ini kita mulai pukul 13.00 karena kita hari ini hanya 2 JP ya Bapak Ibu, berarti kita akan berakhir insya Allah di pukul 14.30. Baik, kalau begitu untuk menghemat waktu karena ada yang mau mempresentasikan hasil coachingnya atau mungkin ada yang mau berbagi tutorial, nah jadi kita bisa menggunakan 40 menit yang ada di agenda kita sebagai praktik coachingnya. Mungkin apabila Bapak Ibu berkenan untuk bisa nanti berbagi praktik coaching yang sudah ada yang melakukan atau mungkin Bapak Ibu nanti akan saya kirim ke breakout room masing-masing apabila mungkin membutuhkan waktu untuk praktik coachingnya hari ini pun dipersilahkan, jadi itu menjadi hak Bapak Ibu di 40 menit di kegiatan ruang kolaborasi ini. Sebelum kita bahas mengenai teknisnya lebih lanjut, saya langsung saja kepada ketua kelas kita, silahkan Bapak Tony, meskipun penumpangnya kita belum full ini ya, karena masih ada beberapa yang masih on the way mungkin ya. Semoga bisa segera bergabung sebelum kegiatan inti kita mulai. Baik, kepada Pak Tony untuk membuka kegiatan dipersilakan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kemarin baru bertemu, sekarang bertemu lagi. Semoga pertemuan ini membawa berkah bagi kita semua, membawa membawa ilmu yang bisa diterapkan kepada anak didik, kepada rekan di sekolah kita. Untuk rukol hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di Rukol 2.3 dalam semangat kolaborasi dan pembelajaran. Sebelum memulai, mungkin hari ini akan seperti biasa Ibu akan adanya doa dan ice breaking. Nah, doa mungkin saya akan pimpin dan ice breaking yang dipimpin oleh Bapak Asep. Seperti itu. Untuk hari ini sebelum pelaksanaan rukol, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang di perjalanan Bu Ayu di perjalanan semoga lancar dan yang lagi kegiatan semoga lancar. Marilah kita berdoa menundukkan kepala kita sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih itu untuk doa hari ini. Semoga doa ya Bapak Ibu semuanya diijabah, dijadikan yang nomor 1, diutamakan. Dan untuk selanjutnya kepada Bapak Asep untuk pelaksanaan ice breaking-nya karena ini waktunya cuma 2 JP ya Bu. Jadi lebih singkat lebih baik Pak Asep, seperti itu. Silakan untuk ke Pak Asep di waktu dan ruangnya disediakan. Pak Asep, ada? Ini kok jut-jut, Pak Asep? Mute, Pak Asep, mute. Aku ganti dulu pakai sinyal HP-nya, guys. Oke, siap. Bu Ayu balik kemana ya, Bu Ayu? Bu Ayu, hati-hati di perjalanan. Mau ada keperluan dulu sebentar, Pak Tony. Oke, sebentar, mohon maaf. Siap. Bentar ya, ini belum. Pak Anka. Ini sudah masuk semua apa belum? Pak Jajang belum sepertinya, Pak Jajang. Aja. Yang. Halo, semuanya udah ada?
Sudah, Pak. Sudah terdengar. Oke, ini maaf ya tadinya mau ice breaking yang pernah dilakukan di Loka 3, tapi kebetulan ini nggak ada layarnya nampak di saya. Yang di Loka 3 kalau nggak salah kita tebak-tebakan ya, tapi menjawab dengan 2 panca indera. Yang pertama suara, yang kedua tangan, tapi ini nggak nampak di saya, Ibu. Nggak nampak gambarnya. Contohnya yang dulu tuh yang betul di mulut, salah di tangan, tapi sekarang karena nggak nampak, mungkin diganti aja semuanya. Aku kasih waktu setengah menit untuk menuliskan jika maka. Mengerti? Jika maka. Jika apa, maka apa. Gitu. Siapkan tulisannya jika maka. Oke, kasih waktu. Dapat dipahami tidak? Ini. Dapat dong. Dapat. Tidak, Pak. Tidak dikasihkan, Pak. Pak. Pak Nggak ngerti, Pak. Anka, jadi gininya. Dari pribadi seorang-seorangan menulis jika maka. Contoh ya. Contoh misalkan ini tentang hal yang biasa. Misalkan jika saya dapat uang, maka saya akan jajan. Contohnya seperti itu. Oh, ngerti, Boleh Pak. dari perkataan boleh, pengalaman boleh, apapun boleh. Jika maka pokoknya asal ada jika dan kata maka. Dapat dipahami Pak Anka? Siap. Silakan tulis, dikasih waktu setengah menit, gak lama. Beres Pak Sep. Sudah, Pak. Pak Sep kan wacan mah. Sudah? Dah. Terus mana ambil meeting? Setengah menit. Sudah menulis? Sudah. Sudah. Oke, semuanya boleh di open mic. Di open mic boleh. Open mic ya. Nanti saya akan menunjuk untuk membacakan jikanya saja dan akan membacakan makanya saja. Contoh misalkan Pak Tony membacakan jika dan makanya dibacakan oleh Pak Agus. Contoh seperti itu. Tapi dengan tulisan masing-masing. Nggak usah melanjutkan kata dari Pak Tony. aplikasi. Dapat dipahami? Siap. Oh, iya. Lanjut. Bisa. Oke, saya kasih contoh. Siap-siap Pak Tony ya, ke Pak Tony ya. Ini contoh ya. Contohnya. Siap. Jika langit turun hujan, maka Pak Tony silakan. Maka dari itu saya tidak ikut arisan. Nah, seperti itu. Oke. Dapat dipahami. Ada hubungannya arisan. Nah, ini kan dari pribadi-pribadi ya. Oke, sekarang dimulai dari Bu Ika yang ketawanya sangat luar biasa. Semangat. Silakan Bu Ika untuk membacakan jika. Nanti makanya dijawab oleh siapa? Jika saya merasa ngantuk, maka Farid. Karena saya akan minum kopi, Bu. Ya, podcast murah 100. Satu tujuan itu ya, satu sama. Oke, mulai. Oke, Pak Farid lanjut. Jikanya di Pak Farid, makanya di siapa? Berikut ini dari ikut yang jika saya memiliki banyak uang, Farid. Pak Farid lempar ke siapa? Lempar ke siapa Pak Farid? Pak Rudi, Bu. Oh, Pak Rudi katanya, Pak Rudi. Farud. Oh siap. Maka saya tidur. Oke. Lanjut, Farud. Oke, Pak Farid silakan. Jikanya apa? Farud. Farud lanjutannya apa? Rudi. Oh, jika saya mengantuk. Makanya siapa? Ke Pak Parian. Jika Maka Parian. maka saya akan Parian minum. kemana?
Maka saya akan minum. Lanjut. Varian lanjut. Oke, Varian jikanya. Lanjut ke Jikanya apa dulu? Jikanya Varian? dulu, Pak. Oh, Jikanya jikanya. dulu. Oke, jika saya makan, lanjut ke Pak Agus. Maka saya akan pergi ke pantai. Oke, lanjut Bagus. Lapar manten. Lanjut Bagus. Jika hari libur, maka saya akan ke Ibu Sutini. Maka aku akan shopping. Oke, Bu Suti dilanjut. Ya, jika aku punya uang, Bu Ayu. Maka saya ingin segera ke bulan Desember. Oke, Bu Ayu. Jika waktu dapat Ayo, giliran, Bu Ayu. maka dipercepat. Saya ke Bu Asri. Ada Bu Asri? Wasri. Kayaknya belum ada, Bu. Ada nggak? Siapa Bu yang ada Asri. yang belum? Wasri. Pak Tony belum, no? Udah tadi. Betul, belum? Wah, tadi mah Coba percobaan. contoh. Siap. Ulangi. Jika waktu dapat dipercepat, Maka saya akan pergi ke pasar. Mas Rina baru muncul. Oke, Pak Tawan. Jika CGP ini hebat, maka hanya dengan Bu Asri. Pak Jajang. Oh, Pak Jajang kan kuliah tak? Hadir, Bu Pak. Asri ayah tepat. Maka Ada Pak Jajang. Ulangi, Pak. jika CGP ini hebat, maka ya, Dari speakernya kami. Jadi ke pantai. Makanya apa Pak Jajang? Makanya kami semua Jujur Pak Jajang. Jujur Pak Jajang. Lanjut Pak Jajang. Lanjut Pak Maka Jajang. saya akan menari di halaman. Hei, Bu Nani yakin menari yakin. Oke, Bu Nani. Jikanya Maka apa? saya akan menari-nari di halaman. Oke. Untuk Bu Nani jikanya apa? Jikanya. Bu Nani, lanjut. Jika sekarang turun hujan, Makanya ke siapa? Maka aku cinta. Varian. Udah, Varian. Bu Udah Asri paham belum, kan? Bu. Bu Asri. Oh, ke Bu Asri. Jika sekarang turun hujan, Bu Asri, Mikna Bu Asri, Mikna. Bu Asri mah ngalelep gitunya. Bu Asri, Mikna. Mic-nya belum di on. Mik, Bu Asri, Mik. Oh, terus Bu Asri. Lempar ke Pasil aja, ke Pasil Bu Nani lempar ke Pasil. oh iya, saya lempar ke Ibu Pasil aja. Jika sekarang turun hujan, Maka saya akan menangis. Nah, karena udah sampai saya berarti langsung saya ambil alih ya, Bapak Ibu, karena sudah menangis nih ya. Oke. Udah lama Ibu, ingin. mungkin Ibu mohon maaf karena belum persiapan jika maka hanya kembali ke Pak Ton. Siap, terima kasih Pak Asep atas ice breaking hari ini. Sebelum dikembalikan ke Ibu Fasilitator, mungkin saya hari ini tidak akan begitu banyak mengikuti, tapi akan ikut Zoom, tapi tidak akan aktif seperti kartu Telkomsel, Bu. Karena saya lagi memonitoring untuk pemasangan CCTV hari ini, Bu. Mohon maaf. Nah, untuk sebelum dikembalikan Ibu Fasilitator, ada pantun terlebih dahulu, boleh ini, Bu? Boleh dong, mangga. Boleh. Oke, untuk pantun hari ini, matahari terbit di ujung sana.
semangat CGP terus membara, bersatu padu bangun bangsa demi pendidikan yang lebih jaya. Hidup CGP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tony yang sudah membuka kegiatan. Terima kasih juga Pak Asep untuk ice breaking-nya, dan tadi kita sudah membaca doa bersama-sama juga. Baik, Bapak Ibu, untuk hari ini seperti kita ketahui bahwa ini adalah jadwal untuk melaksanakan praktik coaching-nya. Bapak Ibu, kemarin belum 24 jam yang lalu ya, kita baru terpisah 24 jam dan hari ini sudah bertemu lagi untuk melaksanakan praktik coachingnya. Alhamdulillah mungkin ada yang sudah selesai atau ada juga yang membutuhkan waktu 40 menit sekarang untuk melaksanakan praktik. Nah, jadi di sini mungkin teknisnya kita akan lebih fleksibel saja. Baik, kalau begitu izin sebelum kita memulai untuk persiapan praktik coachingnya, ada beberapa hal yang mungkin harus disampaikan terkait dengan modul 2.3 pada pertemuan hari ini. Baik, izin Bapak Ibu untuk saya share screen di sini. Baik. Nah, untuk modul yang terakhir di modul 2 ini, jadi alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita sudah di 2/3 perjalanan, tinggal 1/3 lagi untuk kita bisa mencapai gelar guru penggerak dan C-nya akan segera hilang. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja bahwa untuk hari ini agenda kita masih sama seperti kemarin, masih terkait dengan coaching, tetapi kita langsung saja melihat di sini bahwa Bapak Ibu akan diberikan waktu kurang lebih 30 menit untuk praktik coaching secara mandiri dengan pasangan masing-masing yang sudah berlatih di ruang kolaborasi pertama kemarin. Dan setelah itu nanti akan ada pengisian lembar refleksi dari coaching, di mana nanti pengisian lembar refleksi ini akan kita sampaikan hasilnya bersama-sama di main room yang secara klasikal atau secara massal seperti ini. Nah, jadi memang fokusnya hari ini Bapak Ibu akan saya berikan waktu 40 menit. Silahkan digunakan apabila Bapak Ibu mungkin karena memang saat ini sedang berkumpul ya dengan partner yang akan menjadi rekan untuk praktik coachingnya. Silahkan digunakan semaksimal mungkin 40 menit ini. Ataupun Bapak Ibu mungkin ada yang mau berbagi praktik baiknya coaching yang sudah Bapak Ibu buat kemarin, nah sehingga ada menjadi gambaran bagi rekan-rekan yang lain. Nah, jadi itu Bapak Ibu, kita langsung saja ke 40 menit yang menjadi hak Bapak Ibu untuk melaksanakan praktik coaching, di mana praktik ini harus dilaksanakan dengan merekam. Nah, seperti yang kita sepakati kemarin, ya kemarin mohon izin kemarin untuk Ibu Nani dan Pak Anka, kemarin kita sudah sepakat ya Bapak Ibu bahwa untuk merekam kegiatan ini bisa waktunya fleksibel. Bisa digunakan hari ini dengan menggunakan aplikasi yang mungkin Bapak Ibu merasa nyaman, ataupun mungkin apabila berkenan saya akan bukakan breakout room, tetapi untuk merecordnya meminimalisir adanya kendala seperti yang mungkin saya pribadi pernah alami saat itu. Jadi silahkan bisa menggunakan rekam layar. Kemarin itu mungkin ada beberapa referensi, diantaranya yang biasa saya gunakan adalah menggunakan OBS Studio. Nah, kemarin di grup sudah rame nih ya, ada yang sudah membuat tutorialnya Pak Rian nih, luar biasa sekali. Jadi saya akan kembalikan ke Bapak Ibu bagaimana teknisnya untuk 40 menit dari sekarang. Silahkan digunakan untuk Bapak Ibu bisa syuting untuk praktik coachingnya, tetapi kalau misalkan tidak memungkinkan, tadi Pak Iwan juga tadi sedang ada, Pak Tony ya, sedang ada kegiatan untuk memonitoring, Ibu Ayu juga khawatirnya pada saat coaching di kegiatan yang tidak situasinya nyaman, nah mungkin tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, jadi saya kembalikan mungkin Pak Tony atau perwakilan di sini yang mungkin bisa memberikan masukan kepada saya, apakah akan saya bukakan breakout room atau Bapak Ibu akan ada tutorial mengenai penggunaan rekam layar yang akan mungkin dipandu oleh Pak Rian, atau mungkin ada yang mau menggunakan aplikasi Zoom sehingga nanti kita kembali lagi ke ruangan ini tepat pada pukul 14.00. Mangga Pak Tony, ada ada masukan, dipersilahkan. Iya Bu, terima kasih Bu. Untuk sekarang mungkin Bu sesuai jadwal aja Bu ya, yang dibukakan breakout room biar ya mungkin kan di sini juga dimonitoring oleh bagian BBGP apapun itu, biar ketika nanti ada yang monitoring kan
walaupun kita dibuatnya bukan off cam, maksudnya di luar dari itu, kan kalau sudah sesuai dengan alur mungkin biar Ibu juga aman, kami juga sebagai CGP juga aman, seperti itu Bu. Mungkin itu alur yang dari saya untuk masalah OBS. Untuk Bapak Ibu insya Allah untuk yang bisa yang bisa untuk diinformasikan, contoh varian, sama saya juga siap untuk nanti ditelepon via video call lah, seperti itu Bu, mungkin dari saya. Ya, siap. Terima kasih masukannya, sangat-sangat diterima sekali Pak Tony. Jadi Bapak Ibu nanti akan kami kirim ke breakout room saja ya, seperti yang sudah disepakati. Jadi untuk menonton tidak jadi nih ya, kita nonton bareng coachingnya Pak Tony, nggak jadi nih dengan Bu Asri nih, padahal kita udah nunggu-nunggu Pak Asep ya. Baik, tetapi betul sekali, jadi untuk kita menyesuaikan dengan agenda, di mana 40 menit adalah haknya Bapak Ibu, silahkan dipergunakan untuk bisa membuat praktik coachingnya, jadi tidak perlu menggunakan waktu di luar kegiatan hari ini, ataupun juga Bapak Ibu hanya sekedar ngobrol untuk membicarakan skenario-nya seperti apa, silahkan nanti bisa berdiskusi di breakout room-nya masing-masing. Jadi seperti itu ya, deal ya Bapak Ibu. Jadi mungkin yang masih di perjalanan juga masih lebih nyaman ya Bu Ayu ya, jadi bisa nanti setelah sampai tujuan mungkin di 40 menit ini kita bisa gunakan seoptimal mungkin. Baik, berarti deal semua ya, seperti itu. Oke, kalau begitu langsung saja saya bukakan breakout room-nya, dan untuk perekaman apabila Bapak Ibu mungkin akan melaksanakannya hari ini langsung di breakout room, juga silahkan nanti bisa menggunakan berbagai macam aplikasi pendukung, atau mungkin apabila ada yang mau melaksanakan di Zoom juga dipersilahkan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan waktu 40 menit dari sekarang, dan saya pun nanti akan lebih kepada memantau dari balik ini ya, belakang layar saja. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu leluasa untuk berdiskusi dan melaksanakan sesuai agenda. Baik, terima kasih masukannya. Izin saya sedang menyusun breakout room-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung menuju breakout room masing-masing. Dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan, boleh Bapak Ibu, masih ada kesempatan nih sambil menunggu saya membuat breakout room-nya. Pak Asep Bu sama Bu Nia. Oh iya, silakan Ibu Nia, mangga Ibu Nia. Ya, di urutannya Bu Nia dulu, mangga ya. Terima kasih atas waktunya. Yang akan saya tanyakan Bu, karena berarti karena di sini ada ruang kolaborasi sesi praktik, berarti memang harus online ya Bu. Tadinya gini, ada teman saya juga ya yang sedang CGP satu sekolah bilang kalau berarti coaching ini harus dilakukan secara online ya, melalui Zoom ataupun Gimit gitu. Tidak bisa bertemu langsung gitu, karena ada di sini ada di LMS-nya sesi praktik gitu. Iya, betul. Dan praktiknya memang hari ini Ibu Nia. Jadi praktiknya itu Bapak Ibu seperti kemarin ya, jadi teknisnya hampir sama sih sebetulnya, melaksanakan praktik, kemudian tetapi untuk saat ini kita sudah dianggap sudah lebih mahir dari sebelumnya, sehingga nanti Bapak Ibu diharapkan langsung merekamnya. Nah, jadi pada saat setelah merekam, berarti kan di sini ada produk yang dihasilkan dalam bentuk link Google Drive, dan itulah yang akan diunggah di LMS untuk unggah ruang kolaborasi. Mungkin seperti itu, jadi tidak harus online saat ini sih, mungkin itu kemarin kebijakan kita secara kesepakatan secara personal kita saja, tetapi memang tetap saya berikan waktu 40 menit untuk Bapak Ibu berada di breakout room masing-masing. Jadi seperti itu Ibu Nia, semoga terjawab ya. Tadinya kan ada rencana kalau offline bagaimana biar tidak yang offline ya. Oh iya. Iya seperti itu. Itu nanti ada aksi nyata. Ya, itu nanti ada aksi nyata Ibu. Jadi nanti untuk yang offline nanti bisa dengan siswa. Nah, jadi untuk saat ini memang tagihannya dalam bentuk online. Betul sekali. Jadi ya, seperti itu. Terima kasih sudah diingatkan kembali. Jadi nanti ada aksi nyata. Jangan lupa Bapak Ibu untuk membuat praktik coaching di sekolah baik dengan rekan sejawat secara luring yang akan direkam menggunakan perangkat seperti handphone atau handycam dan sebagainya. Baik, terima kasih Ibu Nia. Pak Asep, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Atau mau pantun, Pak Asep? Enggak Bu, kalau pantun udah ke Pak Tony. Iya, itu ya Pak Tony ya. Oke, silakan. Ibu terima kasih atas waktunya. Mungkin saya ini kan pasti rekan-rekan ada yang sudah nih Bu ya, yang udah membuat. Cuman di teknisnya
saya pribadi ini kan jadi filenya agung teh Bu, jadi susah gitu ngirimnya, apa langsung pakai aplikasi apa gitu untuk memangkas ataupun bagaimana gitu Bu, karena kan prosesnya itu kan kita dibuat maksimal 15 menit ya Bu. Saya sudah coba cuman dapat 10 menit gitu. Terus tapi pas mau diedit-edit gitu kan di handphone misalkan, ya kan filenya terlalu besar jadi nggak bisa dipindah gitu. Barangkali Parian ataupun Pak Tony ahli IT dapat membantu gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Asep. Sama seperti yang saya alami, saya harus merecord selama 3 jam kemarin dan itu harus diunggah ke LMS milik kami fasilitator dan pasti wow besar sekali gitu ya. Nah, jadi di sini kita memang menggunakan nanti menggunakan YouTube Uploader ya. Nah, nanti mungkin dengan teman-teman nanti bisa Bapak Ibu juga mengunggah di LMS dengan menggunakan link YouTube. Nah, jadi dari Google Drive yang tadi berat banget tadi gitu ya, yang sangat-sangat berat nanti bisa mungkin bisa diunggah ke YouTube Uploader. Nah, jadi di sini bisa dari link Google Drive bisa langsung kita kirim menjadi link YouTube. Nah, seperti itu. Atau mungkin nanti Pak Rian juga nanti bisa tutorial ya Pak Rian ya. Tadi bisa video call tadi kata Pak Tony ya. Seperti itu. Nah, ya terima kasih Pak Asep masukannya. Jadi pakai Filmora. Nah, betul ada juga seperti itu. Jadi bagi yang kemarin PPG ya kayak Bu Ikah ya. Jadi bagaimana nih kita juga mengirimkan rekam layar ini untuk penugasan pada saat PPG. Nah, itu juga menjadi salah satu ilmu baru mungkin bagi kita semua. Atur nuhun Pak Asep, nanti kita akan diskusikan mengenai teknis bagaimana mengunggah untuk dia menjadi lebih tidak terlalu berat. Baik, bagaimana Bapak Ibu, semoga terjawab Pak Asep ya. Oke, sepertinya sudah tidak sabar lagi ingin berada di room masing-masing. Kalau begitu kita langsung saja, izin saya untuk membuka breakout room untuk Ibu Nani dan untuk Pak Anka. Izin juga saya kirim di room yang saya pilih secara acak tanpa ada unsur apapun. Nah, sehingga nanti mungkin bisa berbagi dan juga memberikan masukan. 40 menit dari sekarang ya Bapak Ibu, nanti kita bertemu lagi insya Allah tepat kurang lebih di pukul 14.00. Selamat bekerja dengan rekan masing-masing. Gunakan waktu 40 menit apabila untuk sama-sama membuat praktik coaching juga itu akan lebih baik sehingga tugas kita akan selesai di hari ini. Dipersilahkan Bapak Ibu, semangat sampai bertemu di ini ya. Bu Ayu mau join atau gimana Bu Ayu? Nah, kan kita mah sudah ya Pak, sudah melaksanakan praktek. Da pomedina breakout room dan oke bari ngobrol ke naon kitunya Pak. Soal tugas kita mah sudah gitu, upami ngiringkan sanes atau sambil menyimak kumaha ya sudah diizinkan teu Bu Pasil. Mangga telangkung upami Pak Jajang sareng Pak Rudi tidak keberatan biar rame ya, jadi kita biar bisa nobar nonton bareng, mangga. Iya. Boleh tuh Pak Jajang boleh enggak? Keberatan tidak Pak Rudi Pak Jajang? Pak Rudi mangga. Aduh besok isin deg-degan, Bu Ayu. Oh, pemanahan deg-degan nih. Enggak, Soalnya soalnya gini Pak Jajang sareng Bu Ayu tadi deg-degan aduh. Pak Jajang, soalnya gini, tadi kan Bu Ayu. sama kumaha. Atau off cam aja Bu Ayu cina biar nggak tegang lihat disimak Bu Ayu sama Pak Agus. Bu Ayu nganggo naon kamari? Upload naon? Kamari Bu Ayu nganggo naon kan? Ieuna anu direkamna. OBS ya Pak Agus, OBS Pak. Nganggo OBS Pak Jajang. Tapi lancar saya Bu. Alhamdulillah, saya kan tuh ngedit, ya Pak. Mohon. Nah gitu. Luar biasa. Tuh Pak Rudi ayo kang download OBS Pak Rudi.
Jadi bagaimana tuh kita Pak Jajang? Jumitna Pak Rudi Ayo, Jajang ayo mangga Pak, nganggo Zoom. nganggo Zoom tiasa Bu. karekod teh nya. Nu Parudi tiasa teh eta. Nganggo OBS biasa. Oh, jadi dua-duanya harus menggunakan OBS. Zoom Zoom-nya bisa menggunakan Zoom atau Google Meet bisa. Alat perekam layarnya menggunakan OBS. Berarti di Kalau salah satu ya Pak ya, di salah satu yang mendownloadnya ya. iya kan berarti salah satu. Jadi ada alat rekam layar Google Meet kan ini paling dari yang direkam ya kalau oleh Ibu direkam. Untuk supaya bisa kelihatan berdua Bapak. Oh, kalau untuk bisa kelihatan berdua nanti di apa di ini di roomnya supaya nanti bisa apa yang aktifnya kelihatan cuman dari dua sisi gitu ya. Bisa mungkin saya sama ini harus keluar dulu gitu ya. Atau kalau mau ini nanti bisa pakai Zoom Pak Jajang, Pak Rudi. Berarti terpisah ya. Jadi kita bikin Zoom lagi setelah kegiatan ini. Mohon biasa. Direkam nganggo OBS atau napi Camtasia biasa adanya. Ya. Abi tadi 2 kalinya Bu Ayu kan bergantian. 1 kali video itu lumayan nggak begitu besar, cuman 150 mega lah. 150 megaan. Berarti kalau 2 300 cuman kan dengan file yang terpisah. Mohon, Pak. Tan lebet kepental. Sinyal awon Bapak. OBS Studio-nya Pak etana aplikasina. Mohon Pak Jajang. Nganggo OBS Nah, Bapak teteh anu janten katarosan teh salah satu yang mendownload kan kekedah dua nana wae. Mohon anu ngarekam mah di satu sisi bare Pak Jajang atau napi Pak Rudi mungkul biasa. Pak Jajang kalau Siap. Kalempar deh. Oke, resolusi videona pami rekaman videona pami nganggo OBS biasa disesuaikan. Upami nganggo Zoom mah kan teu tiasa disettingnya. Upami dina OBS mah tiasa disesuaikan. Gitu Pak Jajang hanya salah satu. Hanya salah satu. Mohon badai dinu Pak Jajang tapi dinu Pak Rudi gitu. Pak Rudi geus ngadownload teh acan. Tapi nganggo Chromebook sakola ku laptop nu abina trouble janten kalau dianggo Zoom daya pantenan. Janten nganggo Chromebook. Mohon ini jadi downloadnya Pak nya. Mohon sok Pak Jajang da alami ya. Sapertos nu tadi tutorial ti Pak Rian. Eta atas tiasa dianggo. Pak Rudi eta di mana Pak Rudi? Abi masih di sekolah nuju aya kegiatan kombel nih teh. Oh. Palingan ieu rarame. Mohon nuju kombel biasalah.
Atas Pak Jang di download dah. Nuju Pak. Sakedap. Nuju. Di mana Pak Jang di sekolah ya? Mohon. Oh, sekolah Yang mah mau nuju nyukeun di akses sekolah Kang BUI Odo. pelepasan. Iya atos Bapak tapi itu duka kunaon lulep geuning. Awon meureun. Da sok kieu geuning Pak ieu teh. Ih nah hade nu abi mah ali. Oh tah nuju ketang nuju entos nuju ngadownload. Sakedap lah malam da. 135 Tapi rada megaan. Tapi rada lami Bapak. 133 megaan ya Pak nya? Mohon sekitar segituan. BTE teh aya ieu Pak Camtasia tapi sigana mah meureun teh sae meureun nya. Sok Abi sieun, taca sok sieun aya nyobian tapi nuansanan geuning, cuma duka tah. gambaran mungkul. Mohon. Kadahna mah tiasa dupin teh mung abi taca nyobian Camtasia mah. Abi ge nembe nyobian wengi lah. Tadi dipraktekeun sareng Bu Ayu. Rengse sadayana nu Pak Agus sareng nu Mbak Ayu mah. Sosna mah atas ngarekamna Halo. mah atas kantun ngedit. Ih Kantun ngedit. keren. Luar biasa, Masya Nah, Allah. ieu wae berjalan we lah. Tadi tabu sabaran Luar sareng Bu Ayu teh. biasa. Ngawitan tabu 10:30. Abi nembe rengse pelepasan marurang kalih PKL geuning Pak. Oh, abi nuju ieu. Nuju naon? Pembekalan. Nah, abi izin we ka Pak Wakahubin. Abi nembe pelepasan tos jongjon sora abi teh. Beres Pak Jang. Download da? Acan Pak, nuju ieu Pak. Sakedap deui. 40 detikan deui. Ya, sakedap deui. Laoseun cabi Ciosna janten pri lah nganggo. OBS. Ciosna nganggo tethering Pak ieu abi sinyalna awon geuning nu di sakola teh. Oh. Tuh nyungkeun akses ka Kang Odo sing sae gitu di ruang. Ih biasana Bapak sae ieu teh duka saleueur nu tos tarangkeun password meureun janten awon deui ieu teh kedah di reset deui ke digentos lah abi nyaur ka Pak Dodo. Routerna mah da sae dipayun geuning Pak. Mung nya kitu teh panginten. Mohon. Nembe beres ya Pak ini bade diinstal. Kela. Nah, mohon. Bu Ayu nuju angkat ke mana Bu Ayu? Biasa Pak Ju pengawalan ketat ieu teh. Waduh. Insyaallah Bu Ayu. Balas dendam Bu Ayu mah kamari abi ayeuna Bu Ayu. Gitu Pak lah biasa janten aspri geuning. Mohon atuh. Pak Jajang share screen we Pak Jajang. Siapa sakedap Pak? Iya Pak. Aya Pak. Tajan.
Aya teh aya, Pak. Tacan aya. Tah. Aya, Pak. Masih teu acan Bajang. Oh tah nembe. Anu beki ya, Pak, ieu teh, abi teh. Ah. Eta mah don't show this again we. Aya muncul, Pak, teh aya. Ayanya. Ieu kan laras Aya, nu ieu Pak. nya, Pak. Teu aya aplikasi nu Oh, diinstalna teu muncul, teu sedap katingali. atuh. Berarti ulah kana layar menten Gimana, ieu Neng? kana Windows-nya. Sok boleh. Sedap, Pak. Oh, entire Aya screen tuh, nu di Pak. ieuna anu di Ieu muncul teh share-na ieu Pak tampilan nu Jajang. ieu. Oh, aya muncul, mohon. Aya. Tah, upami ieu Pak Jajang Abdi mah kumaha kendalana sadapna ieu? nembe bade mau mulai saja dengan Pak Rudi mah gitu acan gitu geuning. Pak nembe ngadownload tadi aplikasina. Ya. Nuhun. Upami bade ieu nganggo OBS, ieu kan aya bari audionya berarti audio tos lebet eta. Mung upami Pak Jajang nganggo headset, tas sumberna tiasa di ieu, tiasa di Robi kana nu tanda plus dina source Pak Halo, Jajang aya tanda plus tanda di nu mana, plus. Pak? Di dieunya. Dina source. Sources. Mohon. Ta eta pilih audio. Aya audio. Output capture. Input capture yang Audio ini, input Pak. capture. Oh, ada audio input. Kayak nu abi. Oh, Pilih kayak nama nu Bang buang enten abi moal diaktifkeun. nganggo gitu geuning Pak. Terus langsung suarana keluar we. Moal nganggo headset gitu. Mohon. Tah ieu teh ngadamel settingan kanggo rekaman di dieu teh. Pertama mengambil sumber audio tinu source ieu teh, tras ke mengambil sumber video nu bade dicandakna sekedap. Nu pertama teh Oh, audio nantos. input capture atasnya. Audio input capture tak di pasian nami we audiona Jadi dia kitu tanya namina banyak. naon lah gitu nya. Mohon. Nah, misalkan audio coaching lah gitu nya. Nah, klik OK. Nah, terus dina device pilih ieuna perangkat eksternalna misalkan mikrofon apa gitu. Di device, Pak. Mohon. Aya teu Pak Jang? Scan source audio mixer. Teu aya sih Pak pamili di dieu mah. Atau nepi benten Oh, tampilan. nembe kan ketika ngadamel ieu new audio. Coba ulangi deui we. Kenapa berarti itu? Oh, eta tos aya nu eta Di-remove dihapus we. masalahnya, Pak. Remove mohon. Audio namina misalkan audio coaching. Klik OK.
Nah, terus ieu device-na dipilih Pajang, device-na. Karena mikrofon. Klik oke. Eta cobi Pajang nyares kan dina ieu aya dinamik sumber ieuna pami nyares jalan. barna naik gitunya. Nah, mohon. Leres. Tah kanggo menghindari intervensi anu paling luhur kan aya audio capture-nya. Di paling mana, Pak? Aya ge audio. Mun tadi nabar ieu nabar audio. Tah eta tiasa Iya, dialihkan Pak, suantenna audio nu coaching audio file capture tadi yang mah. sudah dipilih. Oh, eta tiasa dialihkan. Soalnya kan sumbernya bade tina mixer gitunya. Gitu. Tiastos sakitu tiasa. Nah, ayeuna da ieu mah engke bade nganggo Zoom nya painten Pak Jajang nya. Kita pada tontonnya. Halo, Pak Rudi. Oh, halo. Siap nganggo Zoom. Mohon tah pami bade nganggo Zoom berarti nu tina kamerana teh keng dilebetkeun kana OBS. Kantun ayeuna dina plus deui Pak Jajang dina source. Video capture. Aya video capture. Ada apa? Desktop punten selepat. Desktop. Dina source, dina plus, source plus. Ya, display capture. Aya display capture. Mohon eta dinamian deui. Ieu kanggo nami gambar nu bade dicandaknya tina layar kan ieu tina display. Nah, itu tiasa diatur settinganana dina display capture kanggo resolusina. Capture metode mah otomatis we. Display-na tiasa Mohon maksana teh anu luhur mah otomatis. Mohon otomatis we. Eta Iki otomatis pangintennya klik banyak. oke. Mohon. Selama klik Bapak oke. selama nanti kita mempraktekkan dengan Zoom berarti ieu tetep kena di-close kan tampilannya tetap seperti kita tapi di-minimize panginten gitunya. Oh, nah. Mohon kantun di-minimize. Nah, ieu dina source kan terus aya duanya. Pertama mengambil audio, misalkan Pak Jajang dari mic. Dari mikrofon. Terus nu kadua ngambil gambar dina display. Janten engke anu dina display dina monitor anu ditampilkeunna mung window Zoom unggul. Ai kitanya mungkin Nah, ya, sate Pak. acana ya. Mun kantun ieu Pak Jajang cobian nu Pak Jajang enak dipalih kanannya dina konsol. Aya star recording. Recording. Mohon. Jalan sih Pak. Ngarekamnya. Ieu nuju mohon. Ieu nuju ngarekam kita gitu nya. Ngarekam layar Pak Jajang. Cobi di stop Pak Jajang. Di stop. Lah filenya aya di user video. Userna anu Pak Jajang dina Asus berarti. Dina video. Video iya, Pak. Mohon. Ini ya. Mohon. Cobi ayaan teh suantena. Nah, karena itu tadi yang ditampilkannya itu. Oh, ada Pak. Ada Pak Ahon. Muncul.
Nah, cobi we ayeuna nyobian deui atuh ieu di minimize-nya ku Pak Jajang anu bade di capture-na naon tina layar. Nyobian deui geura. Di start recording. Berarti ieu di delete-an deui Pak henteu. Bulan? Atanapi langsung di start wae, Pak. Oh, langsung start kayak kita bikin file baru dengan konfigurasi source-na audio nu tadinya terus videona tina layar capture display. Ohon. Cobian we deui geura. Oke, Ayeuna nu siap. mohon. Ya. Pak Agus nuhun. Mohon Pak Jajang. Berarti kantun di ieu nya Pak aya dieksekusikan we. Mohon cobi anu di muncul sini aku ieu we Google Meet bisa gitu. Ya ditampilkan. Nah, kasih start ku Pak Jajang. Apa muncul kene teh kan bisa kirim. Teu aya. Teu aya, Pak. Oh. Nah, cobian di stop ditingali di videona Pak Jajang. Muncul teh sapatos kieu. Meja Pak enggak ya. Tah muncul deh. Nah, cobi di stop Pak Jajang. Naon anu di stop, Pak? Stop recording. OBS-na, OBS. Oh, di close, di exit atau tapi kumaha, Pak? Di stop recording na. Stop recording. Di mana, Bapak? Dina OBS, na OBS. Tadi kan di minimize. Di minimize mana? OBS-nya. Oh, iya OBS terus dibuka tapi stopnya di mana gitu, Pak? Di paling kanan. Tadi kan di start recording deh. Oh, start recording. Kantun di stop. Entos, tapi maksudnya tengah ngan tadi beberapa detik saja gini, Pak. Oh, coba tinggali filenya. Dinu tadi dina user Asus video. Mau aya hiji tadi bungkul ka-record mau aya hiji. Oh, berarti teu acan we. Coba ulangi. Oh, nu kadua mah teu ka-record. Coba di start. Anu kadua Pak Abin teu nga-record geuning, Pak. Oh. Tah coba atuh di-record enak. Nyobian layarna gitu. Oh, layarna sapertos kieu karekam teu. Oh, sakedap atuh, Pak. Nah, itu semulainya. Oh. Cuma beberapa detik berarti itu nyepanya. Mohon. Mohon. Nah, cobian cing lami Pak Jajang abi off-cam menuju acara. Oh, tak iya kan mulainya Paknya. Tak berarti kayak untuk mengakhiri kita buka di OBS terus di stop sekitunya Paknya. Mohon. Mohon. Tak iya terus yang cobian di stopnya Paknya. Stop recording. Nah, berarti buka lagi kan file nu nembek gitunya, Pak. Yes. Oh, aya tak muncul, Pak. Karekod teu suarana aya, gambarna aya. Ken cobian sakedap deui. Cobi sambil si share screen gitu hasilnya. Nah, ini hasilnya share screen. Oh, siap sakedap. Cuang share screen kan. Muncul suarana aya, Pak. Videona aya. Gambar video. Videona aya, mohon. Kelapa. Mungkin itu atas kantun action. Muncul aya teu Pak di share screen. Acan aya. Tah aya. Cobi play, Pak. Ada enggak Pak muncul? Nah, Acan. Oh, itu na aplikasinya TK share panjang aplikasi videona. Tapi ieu muncul. Tadi puter. Aplikasinya TK share. Aplikasi videona TK share karena iya share screen. Oh, dipulkeun heula atunya. Kelapa. Aplikasi video. Aplikasi videona TK share screen Pak Jajang. Muncul enggak Pak sekarang? Oh, dah mohon. Tah muncul, Pak. Iya.
Aya Audiona Pak. aya Pak Jajang eta? Anu play ieu nu play. Mohon atas Ka dieu mah teh keluarnya. Kantun action Pak Jajang sareng Pak Rudi eta mah. Berarti tos Siap-siap muncul atuh nuhun, nyapanya. Mohon tah engke bilih ieu mah kantun setting dewe ieu mah audiona sareng kanggo sumber videona. Pami nembe kan sumber videona tina capture display-nya Pak Jajang. Mohon. Tina layar seperti itu. Siap. Standarna mah atos kitu mun pilih bade dialitan resolusina tiasa aya dina setting. Eta tiasa disesuaikeun lah. Siap. Pak Agus nuhun tutorialna. Siap Pak Jajang. Luar biasa keren. Berarti ieu mah abi kantun ieu nya kantun aksi saja sekarang dengan Pak Rudi. Pak Rudi siap Pak Rudi? Beli bade ayeuna atuh. Beli bade ayeuna. Siap. Ayeuna kap waktos. Upami hoyong dua. Paling beres. Oh. Tos beres we Pak, tos beres Zoom. Oh, tos beres Zoom. Pokoknya tos beres rukol. Gitu. Da moal cek apa ya nama waktosna Pak Jajang geura cobi tingali. Tos tabuh bade sabuh 1. Bade tabuh 2 kitu. 4 menit deui. Oh nya tos tabuh aduh tos ieu tos lunglang ya. Siap Bapak. Berarti kita telah rukol pangintennya Pak, urang cuang ngawitan deui. Paling abi uwi heula ka rorompok Pak. Oh, mangga. Nyuhunkeun waktos li 30 menitan mah lah. Tabuh sabaraha berarti Pak? Bami uwi asar wios? Mangga tiasa. Ambil abi tos di rumah gitu. Ada uwi heula ka rumah. Sajam lah cekat sajam. 40 menitan. 40 menitnya 15 menitan. Sarang proses sama sajam lah. Sarang proses sama. Pak Agus. Mohon tabuh setengah opatan. Pak Agus. Mohon. Pami kan anu tadi mah orang teh audio yang dipilih teh adalah bersumber dari headsetnya. Pami anu tanpa headset tadi mana? Entos sekedar dipilih. Oh, berarti tanpa headset bisa terdengar. Pami kita tadi memilih ngeklik itu di headset kita terdengar gitu pengintennya Pak. Mohon upami tadi mah kan sumber mic-na tina eksternal tina headsetnya. Mohon Upami tina laptop mah teu kedah mung kedah dites lebet teh suanten Pak Jajang kana laptop. Aya suanten Pak Rudi mah da tina Jumit tangtos lebet. Kebayang siap Bapak. Pilih kan kita di close pangintennya Pak. Kita di close tapi mungkin abis sareng Pak Rudi mulai mengeksekusi pilih nonton namanya bila aya nu kakan tahapan gitu tah. Gitu. Siap lah. Japri. Siap. PKW kaparian. Siap. Ya Bapak nuhun Bapak ilmuna luar biasa. Abi kayak ngungi. Abi kamari teh tengah download teh da ai abi ngemutna tina juga tiasa meureun tanpa nganggo aplikasi tambihan gitu gini Pak. Tiasa Pak Jajang tina Zoom ogenan. Mung tina Zoom teh ieuna resolusina pik teh tiasa dirobi. Tidak bisa disesuaikan. Terus audio mah biasanya langsung in lah audio mah. Gitu sih pamitin OBS mah seharusnya tiasa seueur anu disesuaikan. Resolusina tiasa diatur sakoyong urang resolusi. Terus kejelasan gambar aya dina setting lah dina setting. Itu mah tiasa diutak-atik ku urang lah server repost namanya Panya. Mohon. Siap Bapak. Keren luar biasa. Tak aya mungkin diupload ke nama kan dina tugas urang mah kan linkna mungkulnya Panya. Mohon. Jadi setelah ini diselesaikan nanti kita uploadkan dulu ke Google ke YouTube-nya Panya. Setelah itu biasa edit pula Panya. Siap. Ya di download di Canva biasa.
seperti biasanya katanya. Jadi kan kemarin supaya biasa supaya satu kali pengambilan teh abi maksimal 175 mega hasilnya Jajan banyak. itu ageng lah. Itu ageng. Abi eta anu resolusi 1300 kali 1000 berapa itu? Berarti eta mah disesuaikan juga dengan kita saat mau memilih yang mananya Pak nya. Jadi nanti hasilnya pun disesuaikan juga dengan yang tadi dipilih. Pados utami nama pados teu kaabotan we dina ieuna hasil akhirna nya Pak nya. Ukuran file yang di hasil di finalisasina gitu. Siap. Ya. Abi mah upami tadi nu 1300 resolusinya nya. Kali sekian pixel ketik abi kan nganggo Filmora edit teh. Di Filmora ternyata 1300 tidak teridentifikasi. Aplikasi Filmora nyungkeun di downgrade diturunkeun atau tidak diturunkeun ya mohon begitu ageng tapi lah sakedik gitu. Masih 1200-an, 1280 pamit tepatnya. Siap. Kualitasnya aya tebenten tebih. Tapi jelas kan ya Pak nya? Jelas lah. Mohon insyaallah. Siap. Bismillah kantun ieu nanya parudinya siapnya sesuai dengan strategi yang tadi sudah sesuai dengan strategi yang kemarin disepakati. Wah. Mantap. Tapi begini Pak Jajang di kumaha dia anu hadir ayeuna. Masukkan. Kamu kebagian mah. Enggak jadi begini. Lamun anu hadir teh dimasukkeun. Punten ieu aya sedikit bocor. Ohon cekap Bu Aning. Punten ieu meuni asa. Iya, Parudi berarti asarnya anu tadi saur Parudi didugikeun. Halo, Parudi. Asarnya Parudinya. Iya Pak. Ohon siap. Berarti kayak ku abi cuang diatur di ieukeun OBS-na. Ini nanti siap. Tapi begini Pak Jajang, di desa sedang ada pemadaman lampu. Jadi takutnya kalau 3:30 tidak sempat udah nyala lampunya, sedangkan perangkatnya ini udah mau lobet. Jadi saya kabari lagi Pak Jajang. Mangga Bapak mengikuti kami Bapak tiasa wengi tiasa sonten mangga, tiasa wengi mangga, tiasa NCG mangga gitu. Urang mah kan maksudnya tinggal praktek mungkul gitu, aplikasi sareng perangkat pendukung mah sudah tersedia gitu. Mohon gitu atuh Pak Jajangnya. Punten ada ieu perangkatna bilih teu kieu lobet manten. Wios Bapak. Kan tuang salih. Pamit aya Jajang kamari gitu berhasil. Ayeuna teh aya Bapak moal berhasil. Siap Pak Rudi. Siap, Mang. Siap Bapak. Kabar we nya Pak nya. Mohon. Sekedapnya Pak. Siap, mangga. Pak Jajang sedang di UPI. Pak Jajang sedang di UPI atau sudah di Ciamis kembali? Jajang di Ciamis Ibu untuk Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh gitu. Jadi di UPI itu hari seminggu berapa Selasa, Rabu. Oh gitu. Senin, Selasa, Rabu Ibu.
3 hari. Luar biasa, semangat. Semangat Ibu. Iya. Bismillah ya Bu. Bismillah. Langsung 3 sekaligus eta Pak Jajang 3 in 1 ya, luar biasa. 3 apa 4 nih atau ada 5 malah 5 in 1 ya. Harusnya 4 Ibu, tapi yang 4 enggak diambil, dibatalkan Ibu. Apa itu yang keempat itu? Yang keempat terpanggil diklat upskilling reskilling Ibu dari BP M4TK Dispar itu Ibu. Yang BPPP. Luar biasa. Saya pernah mendengar sebuah istilah kesempatan tidak datang 2 kali. Itu saya kurang setuju. Karena kesempatan sebetulnya datang bertubi-tubi ya Bapak Ibu ya. Iya, Ibu. Bertubi-tubi, tapi yang datang menghampiri kita, yang ada di depan mata, nah itulah yang menjadi kesempatan milik kita. Nah, jadi kan yang bertubi-tubi mungkin ada yang milik orang lain, ada yang milik teman kita, nah yang menghampiri kita, nah itu adalah kesempatan yang mungkin yang harus kita tangkap ya. Banyak ya, berarti pada saat datang bersamaan ya, sekiranya bisa dijalankan bersama-sama ya, gaskeun Pak Jajang. Ya. Gaskeun ya Bu ya, bismillah ya Bu ya. Masih muda luar biasa, insya Allah karirnya akan melesat dan bagus Pak Jajang. Amin. Pak Agus ya. Amin Ibu. Pak Jajang mah di sini sudah terlihat potensinya. Ya. Yang penting semangat dan selalu ini optimis akan bisa. Amin Ibu. Bisanya Bu, yakin bisa. Cuman mungkin maaf gitu ya Ibu, mohon maaf kemarin juga mungkin kurang maksimal ataupun banyak izinnya gitu gini Bu. Nggak apa-apa, selama itu sesuatu yang tidak krusial, misalkan kayak lokakarya, nah itu mah wajib hadir gitu ya. Atau kayak ruang kolaborasi seperti ini memang kan hadir itu wajib, tapi pada saat teman-teman ada juga mungkin tidak hanya Pak Jajang, mungkin yang sedang berkegiatan atau bersamaan juga, saya tidak akan terlalu sulit. Yang penting Bapak Ibu ada hadir, kemudian juga bukti fisiknya memang wujudnya ada gitu, meskipun tidak on cam juga tidak masalah. Yang penting bisa mengikuti dan tugas-tugas di LMS selesai. Intinya mah itu aja sih sebetulnya. Alhamdulillah Ibu. Ya, jadi cuman yang kemarin kepental itu Ibu, jadi tidak ada dokumentasi di akhir yang jajak. Ya udah, nanti selfie aja atau nggak apa-apa. Selfie aja nanti. Yang penting mah kan dari ini kan data ke record ada ya di rekaman, memang benar hadirnya ada. Jadi untuk perkara kegiatan dokumentasi memang ada yang sudah terdokumentasikan, ada yang tidak karena terkendala sinyal juga banyak. Tenang aja, tidak apa-apa. Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun. Amin ya. Pak Tony lagi on the way itu jadi supervisor itu sepertinya. Luar biasa Pak Ton. Aduh, Bu Ayu sudah mau sampai ya, atau masih jauh? Bu Ayu kemana Bu Ayu? Masih 80 km lagi Bu. Masya Allah, mau kemana Bu Ayu? Mau ke Bogor jangan-jangan ini ya. Mudah-mudahan bisa ke Bogor ya Bu, bisa bertemu. Iya atuh, di Antas kota hujan tah, pokoknya dihujankan. Iya, hati-hati di perjalanan ya. Nah, Pak Tony, waduh, luar biasa ini. Pak Rudi gimana Pak Rudi? PPG juga ya Pak Rudi ya? Terpanggil PPG juga Pak Rudi ya? Ya, alhamdulillah Bu, terpanggil. Alhamdulillah. Ya, untuk yang piloting yang ketiga Bu, baru mau mulai. Oh, ya. Semangat ini lagi rame lagi di sekolah ya Pak Rudi ya. Iya Bu, biasa lagi acara tombel terakhir lagi refleksi Bu. Seru-seru atuh ya. Mohon. Iya, saya juga sedang menilai ini, saya sebagai tim penilai UKPPG untuk yang piloting 1. Jadi memang mengecek perangkat pembelajaran dari peserta, kemudian juga membuat video ya nanti Pak Rudi ya. Membuat video 30 menit dan yang utuh yang 2 jam, sama yang membuat studi kasus. Nah, jadi mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang untuk perangkat pembelajaran yang terbaiknya untuk nanti diunggah ya pada saat PPG. Sama ya Pak Jajang juga ya? Pak Jajang piloting juga ya? Tiga Ibu, sama. Oke, semangat ya. Saya juga ini belum beres ini memeriksa PPG-nya karena lumayan.
Baik, ayo kita kumpul lagi ya di main room. Kita akan ada 20 menit tersisa untuk rupal kita siang hari ini. Saya coba tutup dulu untuk breakout room teman-teman, biar kumpul lagi. Pak Jajang meniantang. Iya Ibu, izin juga konfirmasi heula marurang kali anu kanggo pemberangkatan PKL. Jajang ngabimbing di Bandung sareng di Cimahi, sareng di Cikole Lembang, Ibu. Wow, mantap. Aduh, itu SPPD-na, SPPD-nya gede Camping atau camping Pak Jajang mah? Wah Ibu mana wi, Bu Ika? Camping Pak Jajang mah camping bawa tenda juga nama tah. Hayu Bu, cuang ameng ka Cikole. Tenda Tenda biru. biru katanya Bu Ika, Pak Jajang pengen tenda biru. Tenda birunya punya. Iya tuh ke Pak Asep tuh, Pak Asep tendanya banyak kayaknya. Ya, aku ada cerita tentang Pak Jajang perkawis tenda. Iya. Waduh, empanan. Sudah Sepertinya booking sudah kayaknya. booking nih. Kalau pengen tahu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Luar biasa. Kirim linknya. Kirim linknya. Baik, sebelum kita mendengarkan kisah tentang tenda birunya Pak Jajang, baik kita akan ada 8 menit tersisa ya Bapak Ibu. Sepertinya Bapak Ibu tadi sudah ngobrol-ngobrol di breakout room masing-masing. Ada yang juga menayangkan ulang. Tadi saya lihat Parian ya dengan Ibu Ika tadi nonton bareng gitu. Saya sempat nonton. Oh iya, sedang ditayangkan dan sudah beres. Demikian juga dengan Bu Ayu dan Pak Agus ya sudah selesai juga. Jadi tinggal Bapak Ibu yang lain silahkan nanti bisa bertanya. Bu Sutini juga tadi sudah ya, Bu Sutini ya dengan Pak Asep, dengan Pak Asep iya. ya sudah Tinggal juga edit. tinggal editing. Nah, jadi Bapak Ibu yuk untuk teknis bagaimana nanti mengumpulkannya sudah seperti biasa. Mungkin kita yang mengirimkan hanya dalam bentuk link saja Bapak Ibu. Nanti biarkan kami melakukan penilaian dari link Google Drive ataupun link YouTube apabila mungkin Bapak Ibu mengunggahnya di YouTube. Jadi jangan lupa nanti untuk membuka akses agar tidak ada kesulitan pada saat saya membuka link Google Drive-nya. Baik Bapak Ibu, langsung saja yuk kita refleksikan banyak hal yang sudah kita lewati di ruang kolaborasi 1. Kemarin kita latihan dan hari ini kita praktik ceritanya gitu ya. Nah jadi tidak perlu praktik lagi karena dari latihan langsung jadi, kan banyak yang seperti itu. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah mungkin ada yang belum membuat rekaman dalam bentuk praktiknya karena mungkin ada beberapa hal tadi, misalkan kemarin Pak Jajangnya yang mungkin belum optimal bisa melaksanakan latihan, sekarang mungkin Pak Rudinya, nah memang dibutuhkan jadwal yang matching antara pasangan ini. Nah jadi silakan bisa didiskusikan sesuai dengan kesepakatan bersama. Baik, kita ada waktu 7 menit Bapak Ibu, tapi kita 1 menit kurangi untuk kita foto bersama. Nah, jadi 6 menit saja, silahkan yuk jika suatu hari Bapak Ibu dipercaya untuk mendapatkan amanah sebagai kepala sekolah. Bagaimana nih cara Bapak Ibu untuk menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidiknya meningkat? Mangga Bapak Ibu calon kepala sekolah untuk bisa dong yuk kaitannya dengan model refleksi kompetensi kepala sekolah terkait dengan coaching ini. Silahkan Bapak Ibu, yuk raise hand, waktunya boleh 2 menit saja mungkin agar bisa membayangkan jika suatu hari saya menjadi kepala sekolah atau mau menjawab yang berikutnya.
jika Bapak Ibu sebagai pengawas sekolah, bagaimana Bapak Ibu memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat. Seperti kita ketahui bahwa banyak kepala sekolah yang saat ini sedang mendapatkan tugas yang nantinya akan mendapatkan mendapatkan banyak sekali manfaat dari adanya coaching, keterampilan coaching ini. Silakan Bapak Ibu, mungkin mau salah satu yang dijawab, mau sebagai kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan atau sebagai pengawas agar bisa di sini meningkatkan potensi kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolahnya sudah banyak yang kita coaching dan meningkat di sini kualitas dari kinerja kepala sekolahnya, pasti pendidikan di Indonesia optimis akan maju. Baik, yang pertama raise hand ada Pak Asep. Pak Asep mau jadi kepala sekolah atau pengawas? Karena semua diawali dari mimpi. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Jadi kita sekarang mulai dari cita-cita kita dimulai dari mimpi. Yang pertama sebagai kepala sekolah atau pengawas. Mangga Pak Asep mau yang mana? Oke, baik Ibu, terima kasih. Baik, betul sekali Bu, kita harus berawal dari mimpinya walaupun kadang saya kurang tidur. Kurang tidur berarti kurang mimpi. Oke, betul. Baik. Oke, baik Ibu, mungkin untuk pertanyaannya saya akan mau menjawab di soal yang pertama ya. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan Anda meningkat? Mungkin yang saya rasakan karena sekarang basic awalnya dari guru dan juga warga sekolah, mungkin bisa menilai kepala sekolah itu yang seperti apa. Dan juga gambaran dari rekan-rekan guru kadang ketika kita berdiskusi, berkolaborasi, membicarakan, kadang ada yang dibicarakan hal positifnya ataupun hal negatifnya dari kepala sekolah yang mengampu di sekolah saya. Mungkin salah satu yang dapat saya ambil yang pertama adalah kedekatan dengan guru-guru ataupun rekan kerja, di mana dengan kita dekat, kemudian kita selaku kepala sekolah terus memberikan motivasi dan juga dorongan khususnya kepada guru tersebut ataupun guru-guru yang lain. Nah dengan begitu, dengan adanya kedekatan dan juga dorongan, insya Allah dari warga sekolah pun akan merasa nyaman ataupun menjadi tidak merasa menjadi beban dengan adanya seorang guru di sekolah pun. Ketika ada seorang kepala sekolah yang selalu memberikan dorongan semangat untuk membangun sekolahnya, insya Allah sekolah tersebut akan lebih meningkat. Kedekatan, jadi banyak kadang potensi-potensi yang dimiliki setiap individu, karena kita yakin bahwa setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Makanya harus menonjolkan kelebihan untuk menutupi kekurangan dengan cara kepala sekolah itu harus terus mendorong, terus memberikan semangat ataupun motivasi kepada guru-guru yang lain untuk bersama-sama kita membangun sekolah agar lebih meningkat. Mungkin itu Ibu gambarannya. Baik, terima kasih Pak Asep, sudah cocok pisan Irmah jadi kepala sekolah ya. Jadi bagaimana membangun kedekatan. Jadi betul sekali untuk menjadi seorang guru kita sudah punya referensi bagaimana guru yang diharapkan karena kita pernah jadi murid gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tahu guru seperti apa yang diinginkan. Nah demikian juga pada saat kita suatu hari insya Allah menjadi seorang kepala sekolah, kita tahu pimpinan seperti apa yang dibutuhkan oleh PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan di tempat kita ditugaskan. Jadi betul membangun kedekatan tadi ya, salah satunya dengan menggunakan teknik coaching mungkin pada saat ada guru atau mungkin ada tenaga kependidikan yang mungkin di sini membutuhkan bantuan untuk kita temukan solusi, nah bisa menggunakan teknik coaching ini ya Pak Asep ya. Baik, luar biasa sekali, mangga Ibu Ika nih, kita ada 2 menit lagi, jadi bagi-bagi nanti Ibu Ika, Ibu Nia dan Pak Rian. Baik, silakan Ibu Ika. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin boleh ya nomor 1 lagi Bu, boleh? Oh boleh dong, silakan. Ya. Nih akan menambahkan ini ya. Tadi kan Pak Asep katanya jika mimpi nih, saya juga memang mimpi, tapi mudah-mudahan mimpi ini jadi kenyataan. Bagaimana ya seandainya saya menjadi kepala sekolah? Pak Asep tadi mengatakan bahwa akan membangun kesolidaritasan dengan rekan guru ya. Nah, kalau saya yang pertama adalah ingin meningkatkan kompetensi guru. Nah, kenapa? Guru adalah faktor kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kepala sekolah pun perlu memberikan perhatian khusus dalam peningkatan kompetensi guru. Nah, dalam hal ini yang dapat dilakukan adalah melalui pelatihan,
melalui pengembangan profesional secara rutin, baik secara internal maupun dengan menggandeng lembaga pendidikan pemerintahan terkait. Nah, insya Allah apabila seorang kepala sekolah seperti itu, ya gurunya akan berkompetensi. Nah, itu ya, kepala sekolah juga perlu mendorong guru untuk terus mengikuti pelatihan secara teknik ya, karena perkembangan teknisi yang teknologi terkini di bidang pendidikan itu sangatlah diperlukan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya saya ya sebagai kepala sekolah insya Allah akan mensosialisasikan kepada guru-guru untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Karena penggunaan IT, penggunaan teknologi pada zaman canggih sekarang ini sangatlah penting. Dan mungkin teknologi tersebut akan disesuaikan dengan pembelajaran dan materi kita yang akan disampaikan di kelas. Seperti itu, Bu. Terima kasih atas waktunya. Baik, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Ika ya, terbayang apabila setengah saja kepala sekolah di Indonesia ini memiliki pemikiran dan juga memiliki paradigma seperti Ibu Ika, insya Allah untuk mencapai Indonesia Emas itu akan diakselerasi atau lebih cepat untuk mencapai. Jadi betul sekali ya, dengan meningkatkan kompetensi guru-gurunya ya, jadi diberikan dulu contohnya nih, jadi kita kepala sekolah juga menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, di mana terus meningkatkan kompetensi, maka itu akan menginspirasi guru-guru yang saat itu sedang dibersamai oleh kepala sekolah tersebut. Nah, jadi memang seperti yang di modul 1 ya, kita belajar mengenai sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Di mana memang guru-guru juga harus dibekali bagaimana untuk mempersiapkan nih, apalagi saat ini mungkin murid-murid kita ya Pak Asep di SD itu adalah gen alpha nih ya, di mana mereka bilang skibidi apalah itu dengan istilah-istilah yang kekinian gitu. Nah, jadi mereka lah nanti yang akan menjadi penerus-penerus di masa yang akan datang, maka kita tidak tahu kan kecanggihan teknologi yang harus mereka siapkan dimulai dari sekarang. Jadi sesuai dengan kodrat alam, kodrat zamannya. Baik, wah semangat sekali di sini. Saya senang sekali di sini Pak Rian ya sudah raise hand. Baik, kita masih ada 8 menit ternyata Bapak Ibu ya. Silakan Pak Rian. Iya Bu, izin menjawab yang nomor 1 aja ya Bu, yang sebagai kepala sekolah. Ya, siap. Ya. Mungkin jika nanti ya menjadi kepala sekolah, mungkin salah satu cara yang akan saya lakukan yaitu melibatkan ya Bu, semua khususnya pendidik dan juga tenaga pendidikan dalam berbagai hal ataupun dalam berbagai acara ya Bu. Karena dengan melibatkan dan juga secara bergantian ya Bu. Misalkan dalam acara perpisahan mungkin ya Bu. Nah, di situ kan ada guru yang menjadi tanggung jawabnya, ada yang menjadi sekretarisnya, ada yang menjadi bendahara. Nah, dalam hal itu kita harus harus melibatkan dan juga harus mungkin secara bergantian ya Bu, bergantian. Nah, di sana mungkin akan terlihat ya Bu, terlihat potensi-potensi yang ada di sekolah ya Bu, karena memang di sekolah saya sendiri pun saat ini sedang dalam masa peralihan ya Bu, karena guru-guru yang senior ya sudah banyak yang purna bakti ya, jadi memang di sekolah itu muncul datang guru-guru yang muda, mungkin seperti itu Bu. Iya, baik Pak Rian termasuk yang muda ya Pak Rian ya. Baik, betul sekali Bapak Ibu kan ada sebuah quotes yang mengatakan setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Nah, saat ini kita sedang menjadi aktor atau seseorang yang sedang menikmati masa kita, menjadi CGP, mengikuti PPG atau kegiatan apapun itu, maka kita harus memaksimalkan kesempatan yang sedang diberikan saat ini. Betul sekali Pak Rian, pada saat ada transisi di sebuah kepemimpinan di sekolah ataupun masa-masa peralihan di mana banyak yang sudah purna bakti, maka di sini kepala sekolah sangat penting sekali peranannya untuk memberikan
kemerataan ya, dalam artian di sini kepala sekolah juga kan tidak hanya mungkin kepada 1 atau 2 orang saja. Jadi kan ibaratnya kepala sekolah itu seperti orang tua kita ya. Jadi bagaimana memperlakukan adil, memberikan kesempatan hak dan kewajiban yang sama kepada anak-anaknya. Setelah mungkin nanti suatu saat Parian menjadi kepala sekolah, setelah tahu, oh ternyata si Bapak A ini dia potensinya bagusnya di kesiswaan nih. Berarti nanti kan akan mendapatkan posisi yang mungkin atau tugas yang lebih banyak, apalagi di SMA atau SMK ya Pak Rian ya, karena ada waka kurikulum, waka kesiswaan. Nah jadi memang sambil mencari bibit-bibit tadi ya, sambil melakukan mapping, diberikan dulu kesempatan nih yang sama kepada semua guru-guru. Nah nanti akan tersaring, terseleksi dengan sendirinya mana yang mungkin kompeten di bidang tersebut, dan tentu saja di sini dengan memberikan kesempatan. Ada tour of duty, pernah mungkin saya juga mendapatkan sebuah kalimat tersebut di mana seorang pemimpin juga memberikan kesempatan duty atau tugas yang secara bergiliran agar terlihat siapa yang mungkin bisa diandalkan dalam hal kurikulum, kesiswaan, sarpras dan sebagainya. Jadi dimulai dari memberikan kepercayaan dan keadilan nih yang merata untuk awal-awal, apalagi di masa transisi, untuk menemukan bibit-bibit yang akan menjadi ring 1. Kalau saya menyebutnya ring 1, karena ring 1 itu adalah waka ya, wakil kepala sekolah itu adalah yang menjadi apanya ya, menjadi ruhnya lah untuk bisa menggerakkan yang lain. Nah, Bapak Ibu guru CGP saat ini juga pastinya akan menjadi ring 1 di sekolahnya, dijadikan andalan oleh pimpinan kita untuk bisa membantu menggerakkan. Terima kasih Pak Rian. Baik Ibu Nia, satu lagi nih Bu Nia jadi pengawas dong Bu Nia. Nah, atau mau jadi kepala sekolah juga? Oke, merdeka saja, merdeka belajar. Bu Nia mau kepala sekolah atau yang pengawas, enggak? Saya akan mencoba ya satu persatu Bu. Terima kasih atas waktunya. Di sini yang pertama, jika saya sebagai kepala sekolah, bagaimana cara untuk menggali potensi seluruh warga sekolah. Ini sesuai dengan pengalaman saya ya di sekolah, terutamanya untuk menggali potensi itu, saya sebagai kepala sekolah akan melakukan supervisi akademik secara teratur, maksudnya teratur waktunya gitu. Biasanya kan kalau biasa dilakukan itu sekarang itu karena tuntutan mengisi di PMM ya, itu hanya 6 bulan sekali, tetapi karena ini untuk menggali potensi, minimal 2 bulan sekali saya akan melakukan supervisi akademik. Karena menurut saya tanpa adanya supervisi, kepala sekolah tidak akan mengetahui potensi-potensi ataupun potensi apa yang harus digali lagi oleh guru, seperti itu Bu. Selanjutnya tadi juga karena di sekolah saya ada kombel ya Bu. Nah, di sini saya sebagai kepala sekolah akan memberikan kesempatan kepada setiap guru untuk menjadi pembicara di setiap pertemuan kombel. Jadi giliran. Ya biasanya ya tidak jauh guru pun seperti murid. Biasanya kalau ditunjuk nanti mereka akan menggali potensi, kemudian menunjukkan kualitas-kualitasnya ketika dia menjadi pembicara. Biasanya kan kalau di sekolah-sekolah ya yang terjadi sekarang itu yang menjadi pembicara di kombel itu saja, tetapi karena saya ini ingin menggali potensi seluruh guru, nah dilakukanlah dalam kombel itu pembicaranya giliran gitu. Selanjutnya yang kedua, jika saya sebagai pengawas sekolah memaksimalkan keterampilan coaching ya, kembali lagi ke waktu ya, sama berarti dengan terus menerus seperti itu kan biasanya yang terjadi sekarang itu. Kalau di saya, entah kalau di sekolah rekan-rekan, kalau pengawas itu jadi hanya waktu-waktu tertentu. Nah, saya di sini akan menerapkan kestrukturan waktu, jadi ketepatan waktu, contohnya dalam 1 bulan itu berapa kali, dan diatur materi coaching setiap pertemuannya, seperti lebih terstruktur lagi saja. Seperti itu Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Yuk kita berikan emotikon terbaik nih untuk teman-teman yang mewakili, dan semuanya pastinya juga ide-idenya sangat-sangat luar biasa, tapi karena dibatasi oleh waktu mungkin terwakili ya oleh Pak Asep, oleh Ibu Ika, oleh Pak Rian, dan oleh Ibu Nia. Luar biasa sekali Bu Nia, tadi betul sekali ya. Jadi supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah itu ibaratnya adalah bentuk perhatian kepada anak-anaknya atau guru-guru di sekolahnya. Jadi mungkin kalau kita merubah mindset kita, supervisi bukan lagi menjadi sebuah beban,
aduh datang nih kepala sekolah melakukan observasi supervisi kadang gitu kan. Tetapi pada saat kepala sekolah tadi melakukan supervisi tanpa harus terjadwal seperti di PMM 6 bulan sekali gitu kan, biasanya di sini kan akan ada bonding, ada ikatan yang akan terbangun antara tadi ya yang seperti Pak Asep katakan, akan membangun sebuah kedekatan terlebih dahulu. Kemudian juga dengan adanya Kombel, setuju sekali Bu Nia ya. Jadi bagaimana ada potensi-potensi yang mungkin ada berlian-berlian yang terkubur di dalam tanah gitu ya. Pada saat kita coba berikan kesempatan, maka mereka akan bisa menjadi seseorang yang punya potensi. Saya juga pernah mendengar ada the power of delegation. Bagaimana kekuatan kita mendelegasikan, memberikan kepercayaan kepada seseorang ternyata yang tidak kita expect gitu kan, yang tidak sesuai dan tidak kita kira dia akan hebat, ternyata luar biasa. Sama seperti kita ke peserta didik ya Bapak Ibu. Saat memberikan sebuah tugas atau project gitu kan, kita mungkin ekspektasi kita, oh mungkin dia hanya sampai ke level 5 ini. Ternyata kan mereka sudah banyak sekali nih kejutan-kejutan yang diberikan oleh murid-murid kita, ternyata mereka akan menghasilkan sebuah karya inovasi yang mungkin di luar ekspektasi kita. Jadi betul sekali, kalau kita dipercaya suatu hari nanti, silahkan Bapak Ibu bisa terinspirasi dari jawaban-jawaban teman-teman hebat kita tadi. Dan untuk sebagai seorang pengawas, setuju sekali Bu Nia ya. Jadi coaching ini kan memang terjadwal dan memang tidak hanya satu kali. Sehingga pada saat pengawas ini memiliki agenda, misalkan kepala sekolahnya Ibu Sutini, kepala sekolah di sekolah berikutnya adalah Pak Jajang. Nah nanti Bu Nia di sini akan menjadwalkan setiap berapa pekan sekali atau setiap berapa kali pertemuan untuk coaching terus-menerus, dan akhirnya di sini tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi dalam kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai juga di penghujung kegiatan Ruang Kolaborasi Modul 2.3. Ini adalah sebuah perpisahan kita dengan modul 2, dan kita akan bertemu lagi di ruang kolaborasi berikutnya, yaitu modul 3 yang akan tentu saja lebih seru lagi. Ibu Nani dan Pak Anka sudah manggut-manggut nih, pasti modul 3 akan lebih seru lagi karena Bapak Ibu benar-benar diproyeksikan untuk dipersiapkan menjadi pemimpin pembelajaran. Alhamdulillah kalau begitu, yuk ini momen yang berikutnya ditunggu-tunggu. Silahkan Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya, kita dokumentasikan. Jadi dengan dokumentasi dalam bentuk foto itu akan menjadi sebuah kenangan dan juga akan menjadi sebuah perjalanan sejarah kita bahwa kita pernah ada di momen tersebut. Baik, berikan senyum terbaiknya. Saya menunggu Pak Tony, nggak ada ini biasanya dengan berbagai macam atribut tidak ada ya. Baik, dalam hitungan ketiga izin Bapak Ibu untuk kita mengabadikan. Oke, 1, 2, 3. Masya Allah, luar biasa, selalu ceria ya kelas 060 ini. Insya Allah nanti apabila ada kesempatan kita akan bertatap muka secara langsung, dan saya juga sangat mengharapkan untuk bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat melaksanakan praktik coaching bagi yang belum. Sampai bertemu, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayo, Bu. jangan Terima lupa kasih ya oleh-oleh. semuanya. Hatur nuhun. Oleh-oleh Bu Ayu, kade hilap. Siap. Bu Ayu Asep. jalan Ayo hati-hati. Beri di toong. Apa? Bu Ayu Di sini jalan upload wae. tugas, beri di toong. Candu Tugas naon? Kita beres itu Ibu, beres kan? Beres. Beres ya, Tony. Pas Kurang beres. tadi foto, aku tadi foto. Beres. Udah diwakili Pak Abi. Yuk Sadayana, ayo kita pulang kemana? Mengajak. Pak Tony, mohon. Pak Tony mah mengajak. Assalamualaikum. Yuk. Ya. Terima Bapak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.